Pemirsa masih membahas mengenai kesucian dan kebersihan di butiran ilmu. Kita punya dua ustadz di sini, ada Kiai Haji Ali Mustafa Yakub dan juga ada Ustadz Dasat Latif dari Makassar. Ya, sebelum ke Dasat ya Pak Ustadz, saya ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai tadi dari manfaat atau keutamaan kita menjaga wudhu itu, ada yang mau ditambahkan nggak Pak Kiai? Ya, pertama tadi di pembukaan sudah saya katakan bahwa bersuci itu tidak selamanya identik dengan kebersihan ya. Ya. Tapi harus dilihat secara umum itu ya, bahwa orang yang bersuci itu adalah orang yang bersih gitu loh. Jarang kejadian kemudian ya. Gitu kan? ya. Jadi misalnya dia mandi tiap hari wudhu 5 kali itu ya tentunya akan bersih. Apalagi seperti tadi disebutkan bahwa nanti manfaatnya di akhirat itu akan kelihatan. Ya, anggota-anggota wudhu ini akan mencorong. Bercahaya. Ghurran mukhajjalin namanya itu kan, sepertinya begitu ya. Nah, kita lihat dalam salah satu tata krama berdoa, doa yang akan mudah dikabulkan oleh Allah, itu antara lain dalam keadaan suci. Gitu loh. Ya, ini salah satu kelebihan bersuci ya. Ya, tapi saya katakan lagi, bersuci tidak selamanya identik dengan kebersihan gitu kan. Iya. Tapi orang yang bersuci selalu bersih. Selalu bersih. Ya, orang yang bersih tidak selalu suci gitu loh. Tadi ada cerita debu itu bisa mensucikan padahal kita menganggap debu itu tidak bersih. Tapi ada satu lagi, kalau pasir kayak Vina kan melukis dengan pasir. Pasir kita anggap debu tidak Pak Kiai? Ya. Jadi itu menurut para ulama yang dipakai untuk bersuci itu tanah, tapi yang ada orang Jawa bilang bleduk gitu ya. Ya di sebelah atasnya tadi. Ya, jadi yang paling atas. Kalau kena angin kabur itu loh itu. Itu ya. Ya debu itu maksudnya itu. Nah pasir itu bawahnya gitu kan. Nah pasir tentu ada debunya seperti itu. Maka pasir juga boleh. Oh, jadi Vina boleh Vin. Kalau kepepet boleh pakai pasir juga jadinya. Ya dalam keadaan-keadaan tertentu. Dalam keadaan tertentu, kalau ada air ya air. Nah, ini terakhir belakang pertanyaan saya. Untuk berdua barangkali ya, Pak Ustadz dulu barangkali Pak Ustadz. Jadi bagaimana kita menjaga supaya kita selalu dalam keadaan berwudu? Pertama untuk membiasakan wudu itu, setiap mandi sudah niatkan untuk bersuci. Oh jadi kita mandi tanpa harus kemudian ritual yang biasa wudu ya? Ya, maknanya dalam sehari kita umumnya orang normal mandinya 2 kali. Iya. Pagi, kadang pulang kerja. Nah, pagi pasti mandi. Nah, niatkanlah selesai mandi langsung wudhu. Ya, insya Allah perjalanan kita aman dalam perjalanan. Saya kadang kala tanya keluarga saya yang di Jakarta ini, banyak yang tidak sholat gara-gara apa? Peristiwa macet, mau wudhu tidak bisa. Coba kalau dia punya wudhu, peluang untuk beribadah jauh lebih besar daripada tidak ada wudhu. Ibu-ibu berapa banyak tidak sholat ketika ada pengantin karena tidak ada wudhu. Susah dia, mikapnya ini tidak mau dia rusak mikapnya. Jadi dia tidak sholat gara-gara dengan wudhu dia rusak. Jadi gimana caranya? Mandi, setelah mandi wudhu baru mikap. Insya Allah perjalanan masuk waktu sholat dalam keadaan darurat, kita mau singgah tidak bisa, kita naik angkot bukan mobil pribadi, ya sholatlah di atas mobil. Insya Allah Allah maha pengasih, maha penyayang dan maha memahami. Nah, kemudian soal jabat tangan, mohon izin Pak Kiai, sepaham saya jabat tangan itu berbeda imam mazhab. Ya, ketika Imam Syafi'i jabat tangan apapun alasannya bersentuhan dengan muhrim non muhrim batal. Bersentuhan non muhrim batal. Tapi imam yang lain selama tidak ada nafsu tidak batal. Oh begitu. Iya. Jadi sebetulnya saya kembali ke Pak Kiai. Tadi Pak Kiai mengatakan kan waktu kita menyelesaikan hadas besar, tapi kita memang langsung berniat hadas besar dan hadas kecil tanpa harus pakai ritual satu-satu ya Pak. Ya dari mulai misalkan tangan lagi, dari mulai mulut, tidak perlu berkumur gitu. Dalam keadaan mandi pun sudah selesai kita berwudu. Bisa ya Pak ya? Ya, menurut para ulama itu bisa. Itu namanya menggabungkan niat untuk menghilangkan hadas besar dengan hadas kecil. Oke. Kalau misalkan tidak ada hadas besarnya, saya cuma mau mandi tapi dari awal saya sudah kemudian berniat. Kan mandi kan membasuh semua juga sebetulnya, apalagi kemudian kita mandinya nggak perlu ada niat menghilangkan hadas besar, nggak punya hadas besar. Tidak pakai hadas besar, apa langsung saya punya wudhu? Kalau ya wudhu saja, nggak punya. Ya harus wudhu aja.
Tetap harus wudhu lagi? Memang istilahnya memperbaharui wudhu itu suatu pekerjaan yang disukai, disunahkan. Intinya di sini kita mengerti bahwa Islam itu mencintai kebersihan dan di atas kebersihan lagi kesucian begitu ya. Jadi kesimpulannya bahwa Islam mengajarkan umatnya untuk suci luar dalam. Iya. Suci lahiriah dan suci maknawiyah, begitu loh. Ya gitu. Baik, Pak Kiai terima kasih banyak, saya waktunya sudah habis. Pak Ustadz terima kasih Pak Ustadz. Dan kita senang sekali dengan muatan lokal tadi. Harusnya nanti kita gantian Ustadz yang lain kemudian menggunakan bahasa Jawa barangkali. Jadi muatan lokal ini akan dibawa kemanapun. Terima kasih ya Pak, mau datang ke sini ya Pak. Mudah-mudahan semua anggapan yang salah berhasil diluruskan hari ini. Terima kasih banyak, sampai jumpa lagi di acara Butiran Ilmu Hasanah Para Pencari Ilmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Obat hati ada 5 perkaranya. Yang pertama, baca Quran dan maknanya. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Moga-moga Gusti Allah mencukupi. Salah satunya siapa bisa menjalani. Moga-moga Gusti Allah mencukupi.